Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sesuatu yang pasti akan kita alami ya. Kita akan mengalami akhir daripada kehidupan ini, yaitu kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi seorang jenazah. Kita semua ini calon jenazah. Kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal yang terkait dengan kepengurusan jenazah ini sudah dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar, kemudian dalam kitab fikih Al-Manhaji yang disusun oleh Mustafa Al-Khin, dan berbagai kitab lainnya yang disusun oleh para ulama kita yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan jenazah ya. Mengapa pembahasan ini penting sekali? Karena inilah bentuk penghormatan kita kepada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perlakuan kita terhadap mereka itu adalah perlakuan yang sama antara dia sudah meninggal dunia dengan ketika dia belum meninggal dunia. Artinya ketika dia masih hidup, kita memperlakukannya dengan baik, kita menghormatinya dengan baik. Maka ketika dia sudah meninggal dunia juga, kita perlakukan dengan cara yang terbaik. Maka disusunlah oleh para ulama pembahasan khusus terkait dengan hukum-hukum jenazah. Nah, sebagai pendahuluan ya, dalam kitab ini disebutkan tadzakkurul maut. Kita harus senantiasa sebagai orang yang beriman mengingat yang namanya kematian. Jangan sampai kita setiap hari jadi pengurus jenazah misalnya, karena ada di suatu masjid itu panitia atau rukun kematian. Dia setiap beberapa bulan sekali atau sering kali mengurus tentang jenazah. Tapi kalau hanya mengurus tetapi tidak ingat akan yang namanya kematian, maka sungguh sangat merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian ya. Dengan mengingat kematian, maka kita akan ingat akan akhirat. Kemudian fa idza nazala al marid bil insan kana tadhakkurul maut lahu akid. Apabila kita sedang sakit, nah maka mengingat matinya harus lebih maksimal. Kalau kita sehat, kita juga diperintahkan untuk mengingat kematian. Pas kita lagi sakit, lebih harus maksimal, lebih ekstra mengingat kematiannya. Ya Allah, jangan-jangan nanti saya akan berakhir dengan penyakit ini. Hari Jumat kemarin, ya hari Jumat tanggal 20, ya, ini tanggal 22 ya, tanggal 21. Ada kabar teman kami meninggal dunia. Pekan yang sebelumnya di sini juga ada yang meninggal dunia. Di hari Jumat sama, luar biasa. Meninggalnya setelah sakit bertahun-tahun, bahkan sudah berobat sampai ke luar negeri. Qadarullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan, ma yutlabu fi'luhu bil muslim hina ihtidaruhu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada saat ihtidar. Ihtidar itu adalah saat-saat mencurigakan atau saat-saat ada indikasi-indikasi akan adanya kematian, yaitu sakarat. Yang pertama adalah fa idza wasal marid ila darajat ihtidar nada bali ahlihi yudji'uhu ala janbihil aiman. Kalau sudah mulai mencurigakan, ya artinya sakitnya ini jarang ada sakit seperti itu dan sudah mulai mengigau, ya sudah mulai ngomongnya aneh-aneh ya. Jadi disunahkan untuk menghadapkan ke kiblat. Yang pertama, bisa dengan dimiringkan ke kanan sehingga menghadap ke kiblat, atau miringkan ke kiri, atau dengan cara ranjangnya dinaikkan sedikit sehingga dia bisa menghadap ke kiblat. Kalau di rumah sakit itu kan ada ranjang yang bisa agak sedikit duduk. Jadi misalnya katakanlah di sana kiblat, jadi posisinya menghadap ke kiblat seperti ini. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah mulai ada tanda-tanda
sakarat. Kemudian yang ketiga, ya, disunahkan dibacakan surat Yasin. Nah, ini masih hidup ya, masih hidup, bukan sudah meninggal. Karena belum dicabut nyawanya, masih dalam keadaan masih hidup, ya. Sesekali la ilaha illallah, sesekali bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dalam kitab ini disebutkan wal maqsudu bimautakum, yakni man qad hadarahul maut. Yang disebut dengan iqra'u mautakum, maksudnya adalah orang yang akan datang tanda-tanda kematian, jadi dia belum mati. Kemudian yang keempat, disunahkan untuk diingatkan husnudzon kepada Allah, ya. Artinya positive thinking kepada Allah. Jangan sampai ada pikiran nanti dosa-dosa saya bagaimana, kemudian saya punya salah ini dan seperti itu dan lain sebagainya. Nanti akan memberatkan, sehingga bukannya dia fokus untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia malah fokus untuk bersedih. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi dihibur, kamu tuh orang baik, ya, kamu sudah berupaya sholat 5 waktu, ya. Kemudian Allah juga Maha Pengampun. Sudah, Allah sangat sayang kepadamu. Intinya disebutkan hal-hal yang membahagiakan, ya. Maka jangan sampai ada orang yang masuk kemudian nangis-nangis, kemudian nagih hutang dan lain sebagainya. Karena harus dalam keadaan tenang, jangan sampai diganggu karena dia sedang menghadapi saat-saat sakaratul maut. Nah, jadi 4 hal tersebut yang disunahkan untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, mayut labu fi'luhu bil muslim aqiba mautihi au waqba mautihi, yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim saat sudah meninggal dunia, ya. Saat seorang sudah meninggal dunia, apa yang disunahkan? Yang pertama, taghmidu ainaihi. Apa itu? Oh iya. Siap. Berarti harus lebih pelan-pelan ya. Ya, sebelumnya mohon maaf. Yang pertama adalah menutup kedua matanya, ya, menutup kedua matanya dan menutup mulutnya. Nah, ini dia. Sampai situ saja. Saya akan menjelaskan, karena orang yang meninggal dunia, dia ruhnya dicabut, dan pada saat ruhnya dicabut ke atas, ruhnya berjalan ke atas, sehingga mata seseorang itu akan mengikuti kemana jalannya ruh, sehingga ketika sudah selesai mencabut, dia terus melihat ruh itu kemana, karena itulah ruhnya dia atau nyawanya dia yang selama ini menemani dirinya. Maka matanya juga mengikut kemana ruh itu pergi, ya, sehingga matanya melihat ke atas. Tapi ada juga yang tidak melihat ke atas, tetapi banyak yang kondisinya seperti itu. Matanya dalam keadaan terbuka, disunahkan untuk ditutup. Begitu juga mulutnya, ada yang mulutnya menganga terbuka, ya, itu disunahkan untuk ditutup, ya. Apa itu? Untuk menutup mata itu ada bacaannya? Tidak ada. Di sini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah masuk kepada rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Kemudian waqad syaqqa basarahu, pandangannya sedang terbuka, kemudian Rasulullah menutup dengan tangannya. Tidak ada doanya, tidak ada bacaan khusus, artinya hanya ditutup saja, ya, nggak ada bacaan-bacaan. Tapi kalau kita buka innalillahi, baca innalillahi boleh, artinya kita sudah memastikan innalillahi. Innalillahi itu boleh dibaca sebelum nutup atau setelah ditutup, atau kapanpun lah, intinya tidak terikat ketika menutup. Tidak ada yang mewajibkan khusus doanya. Kemudian yang kedua, merilekskan sendi-sendinya, ya, merilekskan sendi-sendinya atau persendiannya, karena ada yang tangannya kaku gitu, kemudian kepalanya seperti ini. Nah, itu diluruskan, terus tangannya yang tadinya kaku seperti ini, nah, dilemeskan, ya. Begitu juga kakinya dan bagian-bagian yang lainnya. Intinya semuanya dirilekskan biar kondisinya seperti sedia kala, ya. Kemudian yang ketiga, meletakkan sesuatu di atas perutnya,
Kalau zaman dahulu itu orang-orang Arab kan bajunya kayak gamis ya Bu ya. Nah itu sering ketiup-tiup angin gitu. Jadinya disunahkan supaya ketika dalam keadaan seperti itu biar nggak terbuka ketiup angin, diletakkan apalah, apa bisa dengan kotak atau dengan tas atau dengan apa yang tidak terlalu berat. Intinya supaya angin itu tidak meniupkan bajunya sehingga tampaklah auratnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, disunahkan melepaskan semua pakaiannya, ya, karena akan menuju dimandikan, ya Bu ya. Jadi setelah semuanya matanya dipejamkan, kemudian persendiannya dilenturkan, kemudian setelah itu ditaruh sesuatu di atas perutnya, ya, supaya sambil menunggu itu tidak tertiup angin. Nah, ketika akan memandikan barulah dibuka terlebih dahulu apanya. Kalau ada peci dilepas pecinya, kalau pakai jaket dilepas jaketnya, kemudian pakaian-pakaiannya ya dilepas. Nah, nanti akan kita jelaskan siapa yang melepasnya, yaitu orang yang khusus ya. Ya, jadi ada 4 hal penting yang dilakukan dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan. Baru yang keempat menguburkan. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang memandikan dulu ya Bu ya. Nanti moga-moga kita sebutkan sekaligus langsung praktek bersama dengan siapa namanya? Zikri ya.